Baik, kuliah hari ini tentang pemanfaatan tanaman obat ya. Jadi materi tentang kuliah hari ini, yang pertama tentang sejarah pengobatan, ya kemudian kita juga akan melihat sekilas tentang budidaya dan pengumpulan tanaman obat, ya kemudian eh, pembuatan simplisia, kemudian pustaka resmi pemanfaatan tanaman obat, kemudian klasifikasi obat alam di Indonesia, dan juga saintifikasi jamu, gitu ya. Baik, jadi kalau kita ajukan pertanyaan begitu ya, jadi kapan pertama kali manusia memanfaatkan tanaman obat begitu ya? Jadi uh, kalau kita lihat gambar berikut ini ya, jadi kita uh, dari gambar di bawah ini, dari gambar di samping ini kita tahu bahwa sejarah pengobatan atau pemanfaatan tanaman obat itu bermula dari masa prasejarah, ya, di mana kita tahu bahwa manusia purba, ya, ancient man itu belajar menggunakan instingnya, kemudian mereka mengobservasi lingkungan sekitarnya, ya, mereka belajar dari hewan-hewan, begitu ya, bagaimana hewan itu mengobati dirinya sendiri, ya, jadi dia melihat burung, kemudian hewan-hewan yang lain, begitu ya. Di masa yang sekarang kita kadang-kala kita melihat seekor kucing begitu ya, ataupun anjing gitu ya, melakukan tindakan yang kira-kira tidak masuk akal begitu ya. Jadi kita pernah mengamati bagaimana seekor kucing tiba-tiba makan rumput-rumputan tertentu begitu ya. Makan rumput, kemudian tak berapa lama si kucing tadi akan muntah-muntah, dan kalau kita lihat di sela-sela muntahannya itu ada cacing. Ya. Kemudian manusia purba itu dengan menggunakan metode yang saat ini kita kenal sebagai metode empiris, mereka belajar bahwa satu pengobatan itu satu bahan yang bisa digunakan pengobatan itu lebih bermanfaat dibanding bahan yang lainnya, atau satu daun lebih berguna dari daun yang lainnya, atau metode pengobatan secara umum itu lebih berguna dari yang lain, misalnya ya ketika mereka luka ada yang merendam dalam air dingin dalam sungai, begitu ada yang menempelinya dengan daun dan lain sebagainya. Dan ini adalah metode empirik yang pertama, gitu ya. Baik, kemudian sejarah pemanfaatan tanaman obat itu juga bisa kita lihat ya pada masa Babilonia kuno, ya. Jadi kebudayaan Babilonia itu berkembang ya di daerah Mesopotamia ya, sekarang ini kita kenal sebagai Irak, gitu ya. Jadi di mana peradaban ya bermula, begitu ya. Jadi menurut sejarawan ya, dari profesi apoteker, ya, apotekeri itu bermula pada saat tahun sekitar 2600 sebelum Masehi, begitu ya, di mana profesi ya farmasis ataupun apoteker dan juga dokter dan juga merangkap sebagai pendeta, begitu ya, all in one ya, three in one. Nah, pada saat masa Babilonia kuno ini terdapat catatan pengobatan pertama ya yang terekam dalam tablet lempung, ya, tablet lempung zaman Babilonia, ya, yang dia berisi catatan tentang pengobatan, dan diantaranya penggunaan tanaman untuk pengobatan dan juga upacara-upacara keagamaan. Ya, ini adalah gambar seorang pendeta yang sekaligus merangkap sebagai pengobat ya, profesi pengobat. Nah, dulu jadi satu ya, jadi profesi
dokter dan farmasis atau apoteker itu. Kemudian pada masa Yunani kuno, ya sekira 300 sebelum Masehi, ya, jadi filosof-filosof kuno, gitu ya, dan juga ahli ilmu alam, gitu ya. Dan Theophrastus, ya, yang dianggap sebagai bapak botani, ya. Jadi Theophrastus ini yang pertama kali ya mencatat, ya, membuat catatan tentang pengobatan, ya. Dan dia juga mengajar sekelompok murid, gitu ya, yang mengikuti kemana dia pergi, gitu ya, sambil mempelajari alam dan melakukan observasi, begitu ya, dan mencatat, ya, melakukan observasi, pencatatan, ya, dan juga pendokumentasian, gitu ya. Dan di antara tanaman yang tercatat ada dalam naskah Theophrastus itu belladonna, Parasympathum mimetic yang kita kenal sekarang ini, dan juga delima, juga daun sena, ya, yang digunakan untuk laksansia, ya. Dan pada masa selanjutnya adalah Dioscorides pada masa Yunani kuno. Jadi Dioscorides ini, atau nama lengkapnya Pedanios Dioscorides, kira-kira abad pertama Masehi, begitu ya. Ya, seorang pengobat, ya, sangat berjasa di bidang kefarmasian. Ya, Dioscorides ini menemani tentara-tentara Romawi dalam peperangan, ya, dan melakukan pengobatan untuk tentara-tentara yang sakit, gitu ya. Jadi pada masa itu Dioscorides itu juga melakukan pengumpulan obat-obatan, gitu ya, dan juga membuat catatan pengobatan, terutama catatan pengobatan untuk tentara-tentara yang berperang, ya, tentara-tentara Romawi yang berperang, ya. Kemudian Dioscorides ini, ya, membuat suatu catatan, ya, pengobatan yang sangat terkenal yang berjudul De Materia Medica, ya, De Materia Medica. Jadi medica itu pengobatan, materia itu ya bahan-bahan pengobatan. Jadi Materia Medica Dioscorides ini, ya, merupakan monografi obat herbal standar yang pertama, ya. Jadi monografi itu seperti kumpulan, ya, kumpulan dari catatan untuk masing-masing tanaman, gitu, atau bahan, ya. Jadi kemudian beberapa konsep pengobatan, ya, dipakai, gitu ya. Konsep pengobatan di dalam naskah De Materia Medica itu, ya, bagaimana teori cairan tubuh yang terkait dengan fisiologi, ya. Jadi teori cairan tubuh klasik, ya, mungkin Anda pernah mendengar tentang blood atau darah, phlegm, atau dahak, yang black bile, ya, cairan limpa, kemudian yellow bile, cairan empedu, ya, dan lain sebagainya. Kemudian pada zaman Renaissance, naskah klasik Dioscorides ini direvisi, kemudian tumbuhannya mulai diidentifikasi dan digambar, bahkan dibuat ukiran kayunya, ya. Kemudian ketika diterjemahkan, ya, dalam bahasa Inggris, ya, jadi potensi suatu herbal itu dikategorikan imperceptible, ya, sangat mudah, sangat teramati, gitu ya, perceptible, ya, diamati, mudah diamati, kemudian powerful, ya, imperceptible itu tidak teramati, gitu ya, perceptible itu teramati, powerful itu kuat, very powerful sangat kuat, begitu ya. Jadi, dan pada naskah Materia Medica Dioscorides ini kurang lebih sekitar 300 tanaman obat yang sampai saat ini masih dipakai, gitu ya.
di beberapa farmakope ataupun farmakope herbal di seluruh dunia. Kemudian lalu bagaimana di Nusantara, ya, di Nusantara ini, ya di zaman kerajaan-kerajaan kuno, ya di Nusantara atau di negara kita sendiri, ya. Jadi sejarah pengobatan itu dapat kita lihat di relief Mahakarma Wibangga, gitu ya, di Candi Borobudur. Ya. Di sini Anda bisa melihat bagaimana digambarkan di dalam relief ini seorang yang ada diobati, begitu ya, ada yang sedang memijat kepalanya, ada yang memborehkan sesuatu di pundak kirinya, ya, dia menggunakan ramuan tertentu, kemudian ada yang ya, ada orang yang memborehkan sesuatu atau mengoleskan sesuatu di lengan kanannya, kemudian di dadanya, ya, di bagian ulu hatinya juga, ya, dan beberapa, ya, ada seseorang yang sedang menyiapkan bahan yang untuk dioleskan, ya. Kemudian ada yang menyiapkan juga, ya, membawa dalam suatu wadah tertentu, gitu ya. Kemudian naskah pengobatan, ya, yang ada di Nusantara itu kemudian bisa kita jumpai dalam naskah-naskah pengobatan kuno, begitu ya. Di misalnya di Serat Centini, begitu ya. Ya, sayang sekali saya tidak punya gambarnya atau covernya, ya, Serat Centini yang asli, gitu ya. Yang di buku-buku klasik yang agak modern, ya, walaupun tahunnya termasuk tergolong klasik, ya, misalkan ramuan cabai poyang warisan nenek moyang, dan beberapa naskah pengobatan yang ada di keraton-keraton ataupun di kerajaan-kerajaan di seluruh Indonesia, ya, utamanya di daerah Jawa, ya. Dan saat itu juga dikenal istilah jamu, ya. Kemudian ada juga istilah jampi, bahkan jampi sendiri mengalami perluasan makna, ya. Jadi kalau jampi itu yang dimaksud adalah jamu, jampi-jampi berarti ada semacam mantra ataupun doa-doa, gitu ya. Baik, kemudian kalau kita ingin memanfaatkan tanaman, ya, utamanya untuk tujuan pengobatan, ya, Badan Kesehatan Dunia atau WHO itu memberikan guidance, ya, atau petunjuk, ya. Jadi guidance yang pertama itu, ya, tentang praktik budidaya dan pengumpulan tanaman yang baik, ya. Jadi good agricultural practice of medicinal plants dan juga good collection practice of medicinal plant. Yang kalau kita terjemahkan secara bebas berarti praktik budidaya tanaman obat dan juga praktik pengumpulan tanaman obat, ya. Jadi buku panduan dari WHO ini bisa Anda unduh di websitenya WHO, ya, gratis. Dan mengapa jika ingin kita memanfaatkan tanaman obat itu lebih disukai tanaman budidaya, ya, bukan tanaman yang tumbuh liar, ya, di hutan ataupun di pekarangan, ya, ataupun di kebun. Ya, jadi kita itu memanfaatkan tanaman budidaya, artinya yang kita budidayakan dengan sengaja, ya. Mengapa demikian? Jadi kalau tanaman yang liar itu kita tidak bisa mengontrol faktor-faktor lingkungan tempat tanaman itu tumbuh atau tumbuhan itu tumbuh, ya. Jadi kita tidak bisa mengontrol nutrisi apa yang diambil oleh tanaman tadi, kemudian bagaimana ketinggian tanahnya, bagaimana jenis tanahnya, begitu ya. Dan
kita tahu bahwa senyawa atau yang dihasilkan oleh tanaman tadi itu sangat bervariatif, baik dari segi kualitatif maupun kuantitatifnya, tergantung ya di mana tanaman itu tumbuh. Ya, tanaman yang tumbuh di lokasi yang berbeda, ya kadar senyawa aktifnya ataupun jenis ya secara kualitatifnya, ya keberadaan senyawanya dan juga jumlahnya atau kuantitatifnya itu bisa berbeda. Nah, kalau tanaman itu kita kumpulkan dari tempat yang berbeda, maka ketika tidak ada konsistensi kandungan senyawa aktif, ya tentu saja akan berdampak inkonsistensi terhadap khasiat, ya bahkan juga inkonsistensi terhadap keamanannya, ya toksisitasnya, ya. Nah, oleh karenanya kita butuh keajekan, ya keajekan kandungan aktif, ya konsistensi kandungan aktif, ya dan itu bisa kita dapatkan kalau kita melakukan budidaya, ya dan kalau step yang pertama ya tahapan pertama budidayanya itu sudah dilakukan dengan baik, ya baru ya bagaimana proses pengumpulan tanaman obat yang baik, atau kalau kita lihat sebenarnya yang dimaksud bukan pengumpulan tanaman obat collection itu, tapi sebenarnya adalah bagaimana praktik pemanenan gitu ya, karena salah melakukan teknik pemanenan maka akan berdampak kepada kandungan aktif dari tanaman itu sendiri, ya. Di GACP ini kita akan belajar ya bagaimana memilih bibit yang baik, bagaimana sebelum itu semua dilakukan, bagaimana kita melakukan autentikasi, ya. Jadi pemastian kebenaran bahwa ya tanaman ini yang akan kita budidayakan, ya. Jangan sampai ketika kita ingin membudidayakan jahe ternyata yang kita tanam adalah kencur misalkan. Atau bagaimana kita ingin membudidayakan temulawak sementara ternyata yang kita pilih bibitnya terkontaminasi atau tercampur dengan bibit temulawak, ya tercampur dengan kunyit yang sama-sama rimpangnya berwarna kuning dan berbau jamu, gitu ya. Baik. Nah, kemudian Balitbangkes ya, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan ya, Balitbangkes ya, kemudian subdivisinya BP2 TOT gitu ya. Itu juga memberikan arahan ya pasca panen tanaman obat. Ya, jadi kalau sudah ada budidaya, ya, bahkan di Departemen Pertanian juga mengeluarkan ya budidaya tanaman obat, dan juga Balitbangkes juga ada pedoman budidaya tanaman obat. Nah, ketika sudah kita lakukan budidaya tanaman obat dan sudah sesuai, maka kita lakukan pasca panen tanaman obat. Nah, apa itu pasca panen tanaman obat? Jadi beberapa perlakuan yang diberikan pada hasil panen tanaman obat hingga produk siap dikonsumsi atau menjadi simplisia sebagai bahan baku obat alam. Kemudian tujuan pasca panen yang kedua itu untuk memproteksi bahan baku dari kerusakan fisika ataupun kerusakan kimiawi, ya sehingga dapat mempertahankan mutu bahan baku atau simplisia dari tanaman obat itu. Ya, kita tahu bahwa misalkan ya untuk opium ya, opium misalkan buah opium, getah opium itu diambil dari kapsul buah ya, yang disebut sebagai poppy seed gitu ya. Ya. Nah, kapsul opium itu ditoreh menggunakan pisau gitu ya, dibuat garis-garis ditoreh yang dilukai, dia akan mengeluarkan getah dan getahnya itu nanti mengering di kapsulnya. Nah, waktu pemanenan yang tepat itu pada saat pagi hari sebelum matahari terbit. Jadi itu bukan terkait dengan tahayul,
ataupun mistik, ya. Tetapi itu lebih ke sains daripada mistik, ya, ataupun tahayul. Mengapa? Dari sisi ilmu fisiologi tumbuhan, ya, kita tahu bahwa di dalam tumbuhan itu ada metabolit primer dan juga metabolit sekunder, ya. Jadi senyawa metabolit primer dan metabolit sekunder, di mana yang dipakai untuk pengobatan itu adalah metabolit sekunder, ya. Umumnya untuk opium, ya, kadar alkaloid morfin dan alkaloid struktur fenantrena yang lain itu dia kadarnya paling tinggi pada saat pagi hari sebelum matahari terbit. Oleh karenanya proses pemanenan opium itu pada pagi hari sebelum matahari terbit. Dan itu bukan semata-mata untuk menghindari pihak berwenang gitu, ya, atau polisi begitu, tidak. Tapi semata-mata karena fisiologi tanaman opium, ya. Jadi morfin, alkaloid morfin itu juga masih dipakai sampai sekarang di rumah sakit, ya, dan beberapa alkaloid dari buah candu ataupun opium itu sampai sekarang dipakai, ya. Misalkan kita kenal kodein, ya, atau metilmorfin sebagai obat penekan batuk, ya, dan batuk di sistem saraf pusat, ya. Baik, kemudian, ya, apa sebenarnya proses pasca panen tanaman obat itu, ya? Jadi ada 7 tahapan, ya, minimal ada 7 tahapan, ya. Jadi kalau sudah tanaman obatnya itu, ya, kita panen dia, sudah proses pasca panennya, pertama ya sortasi bahasa, ya, disortir dulu. Anda ingat kemarin pada saat praktikum, ya, sortasi bahasa itu kita pilah-pilah, ya, memilah bagian tanaman yang baik, ya. Praktikum membuat infusan, misalnya kita lihat daun yang bagus, daun yang tercemar, kita pisahkan. Daun yang kotor, gitu, ya. Kemudian kita cuci, lakukan pencucian, ya, baik dengan lakukan perendaman atau disemprot dengan air yang mengalir, ya. Dan waktunya juga tidak boleh terlalu lama. Mengapa? Untuk senyawa-senyawa aktif yang larut dalam air, ya, proses pencucian terlalu lama akan melakukan senyawa aktif. Selanjutnya dilakukan perajangannya. Jadi perajangan ini mereduksi ukuran partikel dari Simplicia, ya. Ya, dirajang bisa untuk Simplicia atau organ-organ tanaman yang keras, seperti kortek atau kayu, bisa dilakukan pemasrahan, ya, dipasrah menggunakan pemasrah kayu itu, ataupun juga untuk bagian-bagian tanaman yang lunak bisa diiris-iris menggunakan pisau, ya. Ya, rimpang misalkan, ya, untuk jahe, temulawak, kunyit dan lain-lainnya itu dirajang menggunakan pisau, ya. Dan tidak boleh terlalu tipis atau terlalu tebal. Mengapa tidak boleh terlalu tipis? Ya, minyak asirinya akan banyak yang hilang. Kalau terlalu tebal pada proses pengeringan, dia akan menimbulkan masalah, ya. Mengapa perlu dikeringkan? Ya, kita tahu bahwa air itu medium pertumbuhan di mikroba, baik bakteri ataupun jamur ataupun zat ternik lainnya, ya. Jadi untuk tanaman obat itu sebaiknya dibuat Simplicia, ya. Jadi jika tidak dinyatakan lain, Simplicia itu adalah bagian tanaman yang dikeringkan. Baik. Kemudian setelah kering pun ini kita masih lakukan sortasi kering, ya, untuk melihat apakah masih tercampur fragmen-fragmen di luar Simplicia ataupun tanaman obat, ya. Fragmen-fragmen misalkan masih tercampur dengan pasir, kotoran, ya, atau bagian organ tanaman yang lain, misalnya kalau kita daun masih terkontaminasi ranting-rantingnya atau duri misalkan, ya. Baru setelah disortasi kering, baru kita kemas, ya, kemas. Jadi ini kemasan primer, dan kemasan primer baru dimasukkan ke kemasan sekunder, baru kita simpan. Oke. Nah, tadi disebutkan bahwa sebenarnya untuk pemanfaatan tanaman obat itu direkomendasikan dalam bentuk Simplicia, ya. Jadi
Departemen Kesehatan itu memberikan arahan ya Depkes tahun 1985 itu menulis buku ya, ada buku yang dikeluarkan Depkes, cara pembuatan Simplisia. Nah, dari definisi Simplisia itu apa ya, ada di dalam buku itu. Simplisia itu apa? Bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, dan kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Jadi Simplisia secara umum itu ada Simplisia nabati, ada Simplisia hewani, jadi berasal dari organ-organ hewan, gitu ya. Dan ada Simplisia pelikan atau bahan mineral, ya. Dari sudut pandang kimia itu senyawa anorganik, ya, garam-garam anorganik. Kemudian karena ini konteksnya tanaman, maka yang dimaksud Simplisia adalah Simplisia nabati, ya. Minum obat. Di Simplisia nabati itu apa? Ya, bagian dari tumbuh-tumbuhan yang dipakai sebagai bahan obat dan yang sudah memenuhi persyaratan tertentu. Sudah, oke. Ya, oke. Kemudian, nah Simplisia nabati itu bisa berupa tanaman utuh atau biasanya ini disebut aerial, ya, aerial. Kalau bahasa Inggris ya aerial. Jadi tanaman utuh itu semua bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, ya, dimulai batang, daun, kemudian ya di atasnya daun, ya, ada kuncup daun dan juga bunga, ya. Jadi bagian aerial ini biasanya disebut herba, ya. Jadi selain dari akar, ya. Bisa juga berupa bagian tanaman, apakah daunnya saja, apakah bunganya saja, ataukah batangnya saja, atau kulit batang atau korteks, atau kulit buah fruktus korteks, atau berupa eksudat tanaman. Eksudat tanaman ini cairan spontan yang keluar pada saat tanaman itu dilukai, begitu ya. Jadi kayak opium tadi itu, ya, dia akan mengeluarkan eksudat atau bahasa awamnya itu tak, ya. Baik, kemudian Mbak, habis berapa ini? ya saya lanjutkan ya. Oke, kemudian kita bisa melihat, lalu di mana kita bisa melihat tanaman-tanaman apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk pengobatan, ya. Nah, secara global gitu ya. Jadi Badan Kesehatan Dunia atau WHO itu mengeluarkan suatu monograf, ya, monografi, ya, tentang tanaman obat, ya. Ada 4 volume, ya. Ya, Anda bisa, ya, WHO Monograph on Selected Medicinal Plants, ya. Jadi Anda bisa melihat, ya, dan ini tempatnya ini gratis, ya. Bisa Anda unduh secara free di websitenya WHO, ya. Ini banyak, ya, beberapa tanaman, dan beberapa tanaman itu yang ada di dalam monografi Badan Kesehatan Dunia atau WHO itu, beberapa tanaman juga terdapat di Indonesia. Jadi Anda bisa jadikan rujukan untuk beberapa tanaman serta pemanfaatannya, ya, dari buku WHO Monograph on Selected Medicinal Plants, ya. Baik, kemudian di Indonesia, ya, ada buku yang namanya Materia Medica Indonesia. Ya, kita tahu tadi istilah Materia Medica ini, ya, didapatkan dari naskah pengobatan Dioskurides, ya. Materia Medica Indonesia, ya, jilid 1, ya, mulai tahun 1977, jilid 2 78 dan seterusnya sampai jilid 6
tahun 1995 ya. 1995 ya. Ya. Jadi di dalam buku Matematika Indonesia ini ya ada uraian tentang bagaimana budidayanya, ya, bagaimana distribusi dari tanaman obat yang dimaksud, ya, dia berada di mana, bagaimana determinasinya, ya, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana bentuk daun, bentuk organ, ya, bagaimana mikroskopiknya, ya, bagaimana lakukan uji sederhana, ya, uji histokimia, ya, untuk mengecek ya keaslian atau otentisitas ya dari Simplicia ataupun tanaman obat yang dimaksud, termasuk juga bagaimana tata nama dari Simplicia tanaman obat itu ya. Jadi misalkan kayak sirih gitu ya, nama ilmiahnya itu Piper beetle ya, kemudian sukunya suku Piperaceae. Nah, kalau nama Simplicianya ya Piperis beetle folium gitu ya. Bagaimana cara penulisan Simplicianya ada di buku Matematika Indonesia. Ya, kita punya buku ini di laboratorium di farmakognosi di farmasi ya, Fakultas Farmasi. Baik, kemudian buku yang dikeluarkan oleh Detkes lagi yang terkait tentang pemanfaatan tanaman obat itu Farmakopoeia Herbal Indonesia ya. Farmakopoeia Herbal Indonesia ya. Edisi 1 tahun 2008 dan beberapa suplemennya ya. Ada suplemen atau tambahan dari Farmakopoeia Herbal Indonesia ya, mulai tahun 2010, 2011 sampai 2013. Ya. Jadi buku Farmakopoeia Herbal Indonesia ini ditulis oleh para ahli ya, farmakognosi fitokimia ya di seluruh fakultas farmasi di seluruh Indonesia gitu ya, bersama dengan perwakilan dari Badan POM gitu ya untuk menulis Farmakopoeia Herbal Indonesia ini. Dan juga Farmakopoeia Herbal Indonesia edisi 2 ya. Saya lihat ini sudah ada PDF-nya ya. Ya, edisi 2 tahun 2017 dan suplemennya edisi 2 ya yang relatif baru. Suplemen pertama Farmakopoeia Herbal Indonesia edisi 2 tahun 2022. Relatif baru ya. Jadi di sana Anda menemukan monografi ya, terangan yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan Matematika Indonesia ya. Jadi kalau di Matematika Indonesia itu ada gambar mikroskopis gitu ya, mikroskopis yang dia itu gambar mikroskopis maksudnya gambar fragmen-fragmen khas ya dalam tanaman atau Simplicia yang dimaksud menggunakan mikroskop ya. Tapi gambarnya untuk Matematika Indonesia itu gambar sketsa tangan ya. Jadi gambar sketsa tangan ya. Meskipun gambarnya bagus tapi tidak real gitu ya. Jadi sketsa tangan. Sementara kalau di Farmakopoeia Herbal Indonesia itu gambar mikroskopisnya itu gambar mikroskopik yang berasal dari foto begitu. Jadi real. Kemudian gambarnya juga berwarna ya. Kemudian di dalam Farmakopoeia Herbal Indonesia itu ya yang membedakan dengan Matematika Indonesia ya ada profil kromatografi. Ya, profil kromatografi itu apa? Ya, kromatografi itu teknik pemisahan senyawa aktif gitu ya. Teknik pemisahan dan teknik identifikasi senyawa aktif ya dalam tanaman ya. Jadi ekstrak ya, tanaman itu Simplicianya dibuat ekstrak begitu atau mikroekstraksi ya, dilakukan ekstraksi dalam skala kecil, kemudian ditotolkan dalam lempeng silika dan dieluasi menggunakan bejana kromatografi ya. Dan dia akan menghasilkan profil kromatografi ya. Mohon maaf ini tidak saya sertakan ya contohnya. Jadi
Nah, itu untuk apa? Itu untuk keperluan standarisasi. Ya, jadi yang membedakan farmakope herbal dengan materia medika itu ada profil kromatografi untuk keperluan standarisasi. Ya, jadi kalau materia medika Indonesia itu berorientasi pada jamu, ya kalau farmakope herbal Indonesia itu nanti berorientasi untuk obat herbal standar ataupun fitofarmaka. Ya, nanti kita akan lihat, kita akan bahas apa itu jamu, apa itu obat herbal standar, dan apa itu fitofarmaka. Ya. Baik, kemudian ya gimana kita bisa melihat tanaman obat yang bermanfaat untuk kesehatan ya atau untuk tujuan terapi tertentu? Ya, ada buku namanya Vademecum Tanaman Obat. Ya, Vademecum Tanaman Obat untuk sainifikasi jamu, ya jilid 1 sampai jilid 3 ya, yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI ya, mulai tahun 2011 sampai dengan 2012 ya, bahkan ada edisi revisinya untuk yang jilid 1. Ya. Baik. Lalu sebelum mengapa kita itu memanfaatkan tanaman obat ya, ada prinsip dasar yang perlu Anda pahami begitu ya, dari dalam proses pengembangan obat dari tanaman, atau maksudnya adalah tanaman obat, itu ada beberapa step ya, ada beberapa tahapan yang harus dilewati ya, dan step-step atau tahapan-tahapan ini terkait dengan proses pengobatannya ya. Oke, jadi proses awal ya, kita tahu memilih tanaman obat itu dari sistem pengobatan tradisional ya. Ya, kita lakukan screening awal ya, screening awal atau pemilihan awal gitu ya. Maka kita dapatkan tanaman obat terpilih. Ya, dibuat dalam bentuk simplicia atau kerak-kerak ya. Jadi di sini ini kerak-kerak simplicia posisinya di sini. Ya. Oke. Kemudian dari simplicia itu kita bisa lakukan ekstraksi ya. Jadi topik kuliah selanjutnya kita dapatkan ekstrak ya. Nah, ekstrak ini yang biasanya kita lakukan standarisasi ataupun kita uji praklinik atau uji farmakologi eksperimental. Maka kita dapatkan ekstraktor standar. Kalau ekstraktor standar ini kita lakukan uji klinik, ya, nah kita dapatkan phytomedicine atau di Indonesia disebut sebagai fitofarmaka. Ya, proses pengobatan menggunakan ekstrak ini ataupun menggunakan simplicia ini disebut sebagai fitoterapi. Nah, kalau dari ekstrak yang terstandar ini kita lakukan isolasi senyawa aktif, ya, sehingga diperoleh isolat. Isolat itu senyawa tunggal gitu ya. Ya. Jadi single compound, kan kita lakukan uji preklinik ya atau farmakologi eksperimental sehingga kita dapatkan senyawa aktif. Ya. Senyawa aktif ini bisa kita lakukan modifikasi struktur kimianya biar bisa sehingga dihasilkan senyawa yang lebih aktif lagi ataupun kurang toksik. Ya. Dan dari senyawa aktif yang tunggal tadi, jika kita lakukan uji klinik, maka proses pengobatannya ini disebut sebagai farmakoterapi. Jadi farmakoterapi selalu menggunakan senyawa tunggal, meskipun senyawanya itu berasal dari bahan alam. Fitoterapi selalu menggunakan senyawa multi compound atau senyawanya lebih dari satu ya, bisa puluhan, bisa belasan, puluhan maupun ratusan ya, dalam baik dalam simplicia atau kerak-kerak ataupun ekstrak ya. Oke. Nah, ada kriteria obat alam Indonesia ya, sesuai keputusan Badan POM ya, Kepala Badan POM tahun 2004 ya. Jadi
obat herbal atau obat bahan alam Indonesia itu diklasifikasikan menjadi 3, ya. Di jamu, obat herbal standar, dan fitofarmaka. Ya. Apa itu perbedaannya? Ya, jamu itu khasiatnya berdasarkan empiris, ya, tradisional, ya, turun temurun. Ya. Kemudian tidak ada keharusan untuk standarisasi kandungan senyawa aktif di dalam jamu. Ya. Kemudian kalau obat herbal standar, khasiatnya atau efikasinya itu berdasarkan uji farmakologi eksperimental dan juga uji toksisitas pada hewan coba. Dan dipersyaratkan ada standarisasi kandungan aktif dari obat herbal standar. Ya. Dan pada umumnya kalau obat herbal standar itu berupa ekstrak. Fitofarmaka sama dengan obat herbal standar, khasiatnya dibuktikan dengan uji farmakologi, ya, dan uji toksisitas pada hewan coba, dan dilengkapi dengan uji klinis pada manusia. Jadi seperti obat modern ada uji klinik pada manusia dan multicenter. Dan sama seperti obat herbal standar, ada persyaratan standarisasi kandungan zat aktif, baik dari bahan bakunya dan maupun di sediaannya. Oke, ini contoh ya kalau Anda lihat di pasarannya jamu UPMATL ya. Jadi simbolnya itu jangan lupa ini simbol jamu, ada lingkaran, kemudian ada daun, dan ada obat herbal standar simbolnya seperti ini, fitofarmaka seperti ini ya. Kita lihat di kemasan ya. Oh ini berarti jamu ya. Tolak linu herbal sido muncul itu masih jamu. Tolak linu min herbal jamu. Oke, kemudian ini contoh obat herbal standar. Tolak angin sido muncul itu obat herbal standar. Ya. Antangin ya, kompetitornya antangin CFD juga sudah obat herbal standar. Kemudian yang sempat booming itu ya mastin ya, ekstrak kulit buah manggis ya, dan keling, benis yang dulunya jamu juga sudah jadi obat herbal standar. OP herbal itu juga obat herbal standar, bukan obat ya, registrasinya bukan obat, nggak lelap ya, dan masih banyak lagi ini. Anda bisa lihat di websitenya Badan POM. Oke, kemudian fitofarmaka ya. Nah, sampai dengan tahun 2010 jumlah fitofarmaka hanya 6 produk ya. Driomonir untuk rematik ya atau osteoartritis, kemudian Tensigard untuk obat hipertensi, ya fitofarmaka Anda lihat ini simbolnya Exgra ya seperti Viagra tapi berbasis ekstrak tanaman gitu ya. Stimuno untuk meningkatkan sistem imun ya, masif iklannya. Nodiar untuk diare ya. Fitofarmaka ya. Simbolnya mohon maaf gambarnya tidak kelihatan. Kemudian VIP albumin plus ya ekstrak apa ini ya? Albumin ya, tinggi albumin dari ikan gabus ya, kalau salah ya. Dan ya juga campuran dengan ekstrak tanaman ya, citrus. Ya, fitofarmaka. Ya, kalau fitofarmaka ini seperti obat ya, dan biaya pengembangan dari fitofarmaka ini juga tinggi ya, karena harus dilakukan uji klinik multicenter. Ya, multicenter artinya di beberapa tempat ya, beberapa rumah sakit begitu ya, di seluruh ya. Dan ini sangat merugikan ya dari baik sisi peneliti maupun dari industri ya, industri yang memproduksinya. Ya. Butuh investasi yang sangat besar, biaya yang sangat besar. Ya. Kemudian Kemenkes itu ya tahun 2003
sorry 2010 mengeluarkan Permenkes ya. Jadi perkembangan yang lambat dalam memperoleh produk fitofarmaka itu mendorong pemerintah mengeluarkan program yang namanya saintifikasi jamu. Ya, jadi tadi itu membypass ya suatu terobosan atau breakthrough mengangkat jamu menjadi produk berbukti ilmiah ya, dan diharapkan dapat digunakan dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, itu sekilas tentang saintifikasi jamu. Oke, kemudian sebelum di sana kita lihat lagi yang disebut sebagai Formularium Ramuan Obat Tradisional Indonesia atau FROTI. Nah, jadi sudah mulai ada usaha-usaha dari Kemenkes untuk bagaimana tumbuhan obat asli Indonesia itu dapat digunakan di klinik ya. Jadi formularium ini berisi beberapa ramuan ya, resep ramuan yang berbasis obat tradisional ya, atau jamu ya sebenarnya ya. Ada beberapa ketentuannya. Yang pertama, tumbuhan obat asli Indonesia sudah memiliki bukti keamanan ya, safety berupa lethal dose 50 ya, lethal dose 50 atau LD50, dan manfaatnya terbukti secara empiris ya. Kemudian ramuan obat tradisional ini tidak boleh digunakan dalam keadaan kegawat daruratan dan keadaan potensial yang membahayakan jiwa. Misalnya infeksi bakteri yang mengancam jiwa ya. Maka tidak cocok ramuan obat tradisional itu. Ya. Jadi ramuan tradisional atau obat tradisional pun jamu itu efeknya stepping ya. Jadi bertahap, butuh waktu, tetapi dia pasti ya. Jadi dia seperti memperbaiki homeostasis dalam tubuh sehingga tubuh mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Ya, secara garis besar, secara umum pengobatan tradisional ataupun jamu itu bekerja dengan cara memperbaiki homeostasis ya. Ya. Mekanismenya apakah termasuk mekanisme radikal bebas antioksidan? Ya, beberapa klinisi, sejawat klinisi menganggapnya demikian. Ya, baik dokter ataupun dokter gigi. Oke, kemudian obat tradisional tidak boleh digunakan sebagai obat mata. Ya, rutenya intravaginal tidak boleh, apalagi parenteral, obat suntik. Walaupun untuk RRC ya Cina itu sudah ada ya, mereka ketentuannya boleh sediaan parenteral dari berbasis herbal ya, dan tidak boleh mengandung alkohol lebih dari 1%. Dan ini yang paling penting, obat tradisional tidak boleh mengandung bahan kimia obat ya. Umumnya ini penyalahgunaan ya produsen-produsen jamu ya, industri jamu yang nakal ya. Ya, bahkan industri rumahan ya, industri rumah tangga yang memproduksi jamu ya, seperti di Cilacap itu ya. Ya, dan juga beberapa daerah di Banyuwangi itu ya. Ya, bisnisnya cukup menggiurkan ya, tapi dia melanggar etik dan perundang-undangan ya. Oke, kriterianya FROTI itu punya data keamanan, ya LD50 tadi, data manfaat bersumber dari literatur ilmiah yang dapat bertanggung dan sediaan berbentuk simplisia tunggal. Ya. Nanti Anda bisa melihat tanaman-tanaman yang masuk dalam FROTI. Ya. Jadi Kemenkes nomor HK 107 Menkes 2017. Ya. Oke, di sana di dalam FROTI itu ya ada beberapa gangguan kesehatan yang disebutkan di sana dan sekaligus tanaman obat yang digunakan untuk gejala atau gangguan kesehatan ya. Ada beberapa klasifikasi di sini ya. Ada sakit kepala sebelah atau migrain, sakit kepala tujuh keliling, sakit gigi. Nah, ini yang sesuai dengan kompetensi Anda ya. Dan selesma, sakit tenggorokan, sakit pinggang ya. Mungkin yang dimaksud adalah sakit padu ginjal ya, mencret, sembelit, nyeri ulu hati, ya, kembung, ya, kencing batu, kemudian kencing manis ya. Ya Anda bisa lihat sendiri, free ya, free to download
Oke, kemudian tadi saya sudah menyinggung saintifikasi jamu secara ringkas. Nah, lalu apa tujuan saintifikasi jamu? Ya, memberikan landasan ilmiah atau evidence base penggunaan jamu secara empiris melalui penelitian berbasis pelayanan kesehatan. Nah, ini tujuan saintifikasi jamu yang kedua, mendorong terbentuknya jejaring dokter atau dokter gigi, ya seperti Anda ini, dan tenaga kesehatan lainnya sebagai peneliti dalam rangka upaya preventif, promotif, rehabilitatif, dan paliatif melalui penggunaan jamu. Intinya kolaborasi tenaga kesehatan ya untuk meneliti jamu ya. Jadi melakukan uji klinik ya walaupun terbatas ya pada jamu. Kemudian meningkatkan kegiatan penelitian kualitatif terhadap pasien dengan penggunaan jamu ya. Jadi kalau di BP2TOT itu ya, pada mana itu? Tawangmangu ya, Tawangmangu ya, BP2TOT itu ya ada rumah jamu begitu ya. Jadi ada dokter saintifikasi jamu ya dan ada apoteker saintifikasi jamu di situ dan menerima pasien ya. Dan mereka menulis dokternya itu dokter saintifikasi jamu atau dokter SC. Ya menulis mendiagnosis ya penyakit pasien yang datang, ada pasiennya, ada pasien yang benar-benar pasien, ada pasiennya nanti ditawari lagi juga ya mau ikut proyek sertifikasi jamu atau tidak, ya artinya terlibat dalam uji klinik formula ramuan jamu ya. Jadi mengisi inform consent dan sebagainya. Dan ada apoteker sertifikasi jamu atau apoteker SC ya. Dokter gigi sepertinya belum gitu ya. Dan resepnya yang ditulis resep yang gangguan kesehatan yang nanti ada jamunya SC ya. Jadi untuk saat ini Tawangmangu BP2TOT Tawangmangu itu satu-satunya yang menyediakan jamu terstandar untuk saintifikasi jamu ya. Nah, ke depan Kemenkes akan memperluas gitu ya cakupan dari saintifikasi jamu. Oke. Baik, kemudian Anda juga perlu melihat buku 11 ramuan jamu saintifik yang dikeluarkan oleh Balitbangkes ya. Dalam hari ini adalah BP2TOT ya, Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional atau panjangannya itu ya. Ada 11 ramuan jamu saintifik ya, jamu asam urat, radang sendi, hipertensi, wasit dan lain sebagainya ya. Jadi ini bukunya bisa Anda unduh secara gratis gitu ya. Itu Anda lihat. Kemudian ada lagi buku namanya Jamu Saintifik sebagai terobosan ilmiah begitu ya untuk uraian ya jadi bukunya lebih lama dari ini. Oke, jadi secara garis besar ramuan jamu saintifik itu komposisi terdiri dari dua ya, komposisi inti dan komposisi tambahan. Sama seperti resep ya. Jadi resep obat yang konvensional itu ya ada istilah bahasa Latinnya remedia adjuvantia dan juga remedia cardinalia ya. Komposisi inti remedia cardinalia dan komposisi tambahan remedia adjuvantia ya. Jadi kalau bahasa resepnya, ilmu resepnya, resep konvensional ya sama. Nah ini komposisi inti kalau dalam ramu jamu saintifik tanaman obat yang punya efek langsung dalam terapi penyakit, sedangkan komposisi tambahan itu tanaman obat yang dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan kebugaran pasien. Jadi jamu untuk kebugaran ya komposisinya selalu tetap yakni temulawak, kunyit dan meniran ya. Lalu mengapa saya untuk Anda menekankan pentingnya jamu saintifik? Karena hanya setahu saya hanya jamu ini yang juga resmi dikeluarkan oleh Depkes gitu ya. Hanya 11 jamu ramuan ini dan siplisia yang ada di dalamnya itu yang
memiliki data uji klinik. Ya, yang protokol uji kliniknya itu seperti uji klinik obat ya, walaupun pesertanya itu terbatas ya, walaupun uji kliniknya tidak dilakukan multi-center gitu ya. Ya, walaupun populasi partisipannya itu tidak sebanyak kalau uji klinik fitofarmaka gitu ya. Ya, tapi ini yang paling bisa dipertanggungjawabkan ya, paling yang ada evidence base-nya begitu ya, dan terdokumentasi dengan baik gitu ya. Yang lainnya I cannot guarantee gitu ya. Oke. Kemudian dalam buku jamu saintifik itu ada cara penyiapan ramuan jamu ini ya. Biasanya mereka itu di Tawangmangu itu jamu-jamunya itu dimasukkan dalam satu kantong ya, satu kantong kertas begitu ya, untuk satu hari pemakaiannya, satu hari pemakaian. Nah, ini yang dibuat yang harus direbus ya, sebagaimana jamu pada umumnya. Ya. Ya. Nah, sebagai catatan, merebusnya tidak boleh menggunakan panci aluminium ataupun panci besi. Ya, gunakan kendil atau tanah liat ya, seperti gambar ini, atau yang lebih modern panci stainless steel ataupun enamel. Ya, tidak boleh besi atau aluminium karena besi atau aluminium dapat membentuk senyawa kompleks atau kelat dengan senyawa tertentu, senyawa aktif tertentu dalam simbiosia. Ya, misalnya flavonoid, dia akan membentuk kelat yang tidak diabsorpsi oleh tubuh ataupun justru berbentuk kelat yang toksik. Oke. Kemudian di cara membuat ramuan jamu itu secara umum, bagaimana caranya? Kita merebus 1 liter atau setara dengan 15 blimbing air gitu ya, dalam panci yang dipanaskan, masukkan kemasan ramuan jamu, biasanya untuk 1 hari itu ya, direbus menggunakan api kecil selama 15 menit, saring, ya, disaring bisa menggunakan saringan teh begitu ya, baik yang dari nilon ataupun yang dari stainless gitu, dan diangkat, didiamkan dan dibagi menjadi 3 dosis ya, gelas ya. Hasil penyaringannya diminum 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Dan ingat, jamu ya, jamu yang dibuat dalam proses seperti ini tidak bisa disimpan lebih dari 24 jam. Harus selalu dibuat baru ya, dan tidak boleh lebih dari 24 jam ya. Saran saya ya maksimal 16 jam lah ya. 16 jam. Ya, dari pagi, siang, dan malam. Oke, tadi sudah saya bahas komposisi inti. Baik, ini contoh ya ramuan jamu kebugaran. Nah, ramuan jamu kebugaran ini kalau Anda lihat di formula jamu saintifik ini selalu diikutkan ya, selalu diikutkan. Ya, isinya rimpang temulawak 5 gram, limbah kunyit 4 gram, herba meniran 3 gram ya. Herba meniran ini kalau dibuat ekstrak ini yang komposisi utama dari stimuno itu ya, fitofarmaka. Oke. Nah, kita lihat ya apa isi dari ramuan jamu kebugaran itu ya, temulawak atau kurkuma santorisa, kandungannya minyak atsiri terutama santorisol ya. Ya, dan beberapa senyawa lain ya, kurkuminoid. Kurkuminoidnya di sini berisi kurkumin dan desmetoxikurkuminnya. Nah, fungsi dalam ramuan dia analgesik dan antiinflamasi. Banyak beberapa penelitian yang mendukung ini ya. Dan nanti bisa baca sendiri atau bisa googling sendiri. Yang kedua kunyit atau kurkuma domestika.
Fenomen utamanya kurkuminoid. Ya. Nah, beda dengan temulawak, kurkuminoidnya ada 3, kurkumin, desmetoxycurcumin, bis-desmetoxycurcumin, dan juga ada dihidrokurkumin. Minyak aslinya berbeda dengan temulawak, fungsinya sama, yang analgesik antiinflamasi. Ya, temulawak ini di ramuan jamu yang lain dia berfungsi sebagai hepatoprotektor. Kemudian meniran, ya, senyawa utamanya filantin, hipofilantin, senyawa lignan, ya, golongan lignan. Ya, dia berfungsi sebagai imunomodulator. Ya, jadi ramuan jamu itu kalau di Tawangmangu sana resepnya ditulis biasanya singkat itu AI, artinya analgesik, antiinflamasi, imunomodulator. Dan seperti yang saya bilang tadi bahwa hampir semua ramuan jamu saintifik itu selalu berisi adjuvan atau komponen tambahan jamu kebugaran. Ya. Jadi kita akan lihat lagi contohnya ramuan jamu asam urat, kayak Anda lihat mengandung rimpang temulawak, kunyit, dan meniran. Yang beda angkanya saja ya. Dan di ramuan ini ya tugasnya juga berbeda dan bersinergi gitu ya, selain dia sebagai analgesik antiinflamasi ya. Dan ini komposisi intinya ya untuk asam urat ya, tepuyung, secang, kepel. Ya, kepel atau Seleucocarbus burahol, nama ilmiahnya, kandungan utamanya flavonoid, dan fungsi dalam ramuan hipouresemia yang menghambat enzim santin oksidase. Ini enzim yang pintu gerbang utama untuk produksi asam urat pada mamalia, tidak hanya manusia tetapi mamalia. Ya. Ya, mengkatalisis ya hiposantin menjadi santin, kemudian santin menjadi asam urat. Nah, kalau mamalia yang lain seperti roden itu ada satu enzim lagi ya mengubah asam urat menjadi alantoin. Alantoin ini yang diekskresikan. Jadi kalau manusia tidak punya enzim tersebut ya. Sehingga kita selalu mengalami asam urat. Oke, secang ya, kalau Anda kenal wedang ungu ya, isinya secang ya. Korteksnya ya. Dan di ramuan ini dia berfungsi hipouresemia ya melalui penghambatan enzim santin oksidase. Dan tempuyung, nama ilmiahnya Sonchus arvensis. Flavonoidnya berupa luteolin, glikosida, dan abigenin glikosida. Dan juga ada senyawa kumarin yang disebut sebagai scopoletin. Fungsinya dalam ramuan dia memiliki efek diuretik, ya mild diuretik ya. Dan urikosurik, ya enzimnya kalau tadi itu yang dimiliki roden ya, hewan tikus, mencit, urikase ya, mengubah asam urat menjadi alantoin yang mudah diekstensikan dalam urin. Nah, urikosurik ini artinya dia mengekskresikan asam urat dalam urin. Ya, efek urikosurik. Ya, jadi tempuyung kerjanya seperti itu. Kemudian yang tidak disebut komponen tambahan tadi kunyit, temulawak, dan meniran ya. Oke, kemudian ramuan jamu darah tinggi ya. Isinya apa? Seledri, herba seledri, herba pegagan, daun kumis kucing, ya, rimpang temulawak, ya, rimpang kunyit, dan herba meniran. Dari herba meniran tidak diikutkan akarnya, hanya bagian aerial ya, yang tumbuh di atas tanah. Ya. Oke, seledri, ya komponen terbesar dari ramuan ini mengandung flavonoid abigenin, apiin, dan juga kalium. Ya, yang penting ini untuk aktivitas hipotensinya ya, atau efek hipotensi dan efek ionotropik dan chronotropik negatif. Kemudian kumis kucing atau Orthosipon aristratus ya, di beberapa literatur yang lain disebut Orthosipon stamineus gitu ya.
kandungan alkaloid flavonoid utamanya sinensetin ya. Dan sama seperti seledri, dia juga kaya akan kalium dan juga inositol. Ya, ya, efek hipotensif ya. Jadi kalium ya, menyebabkan cairan dalam sel intraselular yang disebabkan natrium itu akan berkurang dan dapat menurunkan tensi. Ya. Kemudian pegagan atau Centella asiatica, golongan senyawa utamanya triterpenoid dan juga saponin ya, glikosida triterpenoid. Asiaticosida ya, mohon maaf ya, lupa ditulis di sini ya, asiaticosida, madecosida ya, ya. Jadi efeknya ya meningkatkan mikrosirkulasi dan juga menurunkan permeabilitas kapiler dan juga protektor mikrosirkulasi yang kesemuanya nanti berujung pada turunnya tensi. Oke, kemudian ramuan jamu wasir ya, daun ungu. Nah, ini sudah umum ini ya. Ya, bahkan sudah ada produknya ya. Ya, ada iklannya juga ya. Dan ini di ramuan jamu wasir ini juga diuji ya. Diuji di Balitbangkes ya. Jadi isinya adalah daun ungu ya, walaupun nggak ungu-ungu banget gitu ya, tapi ada familiar tanaman ini. Kemudian daun duduk, ya, daun iler, dan komponen tambahannya sama ya, temulawak, kunyit, meniran. Hampir semua ramuan jamu selalu ada temulawak, kunyit, dan meniran untuk jamu saintifikasi ya. Oke, kita lihat daun ungu, nama ilmiahnya Crassophyllum pictum. Ya, intinya dia banyak mengandung flavonoid dan juga pektin. Ya, dari uji farmakologi eksperimental diketahui bahwa daun ungu, senyawa dalam daun ungu itu menurunkan massa benjolan mukosa anorektum, anal ya, atau juga rektum ya. Dan dia juga bersifat anti-inflamasi. Kemudian daun duduk, Desmodium triquetrum, sama flavonoid, kandungan utamanya terutama rutin dan tanin ya. Kemudian ada alkaloid, piconelin. Nah, rutin ini memperkuat dinding pembuluh darah kapiler dan sekaligus juga anti-inflamasi. Kemudian daun iler, ya, Coleus atropurpureus, purpura itu merah artinya ya. Kandungan utamanya alkaloid dan beberapa minyak atsiri ya. Seperti salicila, timol, carfacrol yang semuanya itu bersifat antibakteri. Ya, dan beberapa komponen tambahan tadi, temulawak, kunyit, minyak atsiri, temulawak, dan kunyit itu juga bersifat antibakteri sehingga bersinergi dalam ramuan jamu wasir. Oke, kemudian ramuan jamu radang sendi, ya, si biji adas, ya, ya, ini gambar dari Balitbangkes ya. Jadi ini bunga adas ini ya, gambarnya bunga adas ini. Kemudian daun kumis kucing, ya, yang bisa kita lihat itu bentuk kumis kucingnya itu sebenarnya di bunganya ya. Kemudian herba rumput bolong, ini buahnya ini. Kemudian temulawak, ya, temulawak, kunyit, menirannya. Kita lihat komponen utamanya rumput bolong atau Ecosetum debile, ya, mengandung megastigman glukosida, kemudian beberapa senyawa fenol dan lignan ya. Fungsinya dalam ramuan sebagai antiinflamasi. Kemudian kumis kucing tadi ada juga ya di ramuan jamu yang lain tadi, asam urat, Orthosipon aristratus. Kandungan utamanya diterpena tipe isopimarana dan juga diterpena tipe stamina ya, staminol AB, staminolakton, dan juga beberapa flavonoid yang sinensetin, eupatoroid.
Ya, fungsi dalam ramuan sebagai analgesik, sebagai nitrous oxide sintase inhibitor ya. Dan ADAS, funiculum vulgare, minyak atsiri, anetol ya, transanetol, estragol dan lain-lain. Disebut sebagai analgesik. Oke, kemudian ramuan jamu kolesterol tinggi, ya, daun jati Cina, kemudian jati Belanda, ya, jati Cina atau Sena ini ya, nama generiknya. Daun jati Belanda, ini penelitiannya S3-nya Pak Dekan Farmasi UNED ya. Tempuyung, ya, herba tempuyung, mirip ya dengan sembung ya, tapi beda sedikit. Kemudian teh hijau, gitu ya, teh hijau, dan herba tambahan ya. Jadi Belanda, Quercuma albifolia, kandungan utamanya flavonoid ya. Di samping itu ada mucilago yang dia akan mengembang dalam saluran cerna ya. Dan dia juga mengandung tanin ya. Mucilago mengurangi absorpsi usus terhadap makanan. Tanin mengendapkan mukosa protein permukaan usus sehingga mencegah penyerapan bahan makanan ya ke dalam usus. Dengan alkaloid dalam Quercuma ini menghambat enzim pankreatik lipase, ya, menghambat lipase dalam pankreas. Kemudian jati Cina atau Sena alexandrina, kandungannya glikosida hidroksiantrasena dan ya kemudian senosida flavonoid ya. Ya ini bersifat laksatif ya atau menstimulus defekasi ya, menstimulus BAB ya. Dan beberapa flavonoidnya menghambat enzim lipase. Kemudian teh atau Camellia sinensis, ya teh hijau yang dimaksud, kandungan utamanya polifenol, baik katekin ataupun flavonoid ya. Ya, katekin utamanya epigalokatekin galat. Ya ini menurunkan kadar kolesterol total. Kemudian tempuyung, flavonoid ya, camferol, quercetin, rutin, katekin, mircetin ya sama menurunkan kadar kolesterol. Oke, kemudian ramuan jamu gangguan fungsi hati, ya daun jombang dan juga kunyit dan temulawak. Saya akan bahas jombangnya saja ya. Taruh, mohon maaf ya ini Taraxacum officinale. Kandungan utamanya asam sikorat dan asam klorogenat. Asam klorogenat ini juga banyak dijumpai dalam buah kopi ya. Biji kopi ya, biji kopi hijau ya. Asam sikorat ini itu aktivitas penghambatan penetrasi sel virus ke dalam sel ya. Ya, mencegah oksidasi kolagen. Kemudian asam klorogenat kolagen ya sekresi empedu. Untuk temulawak dan kunyitnya, temulawak hepatoprotektif, kunyitnya sekresi empedu atau kolagen. Dan juga temulawak dan kunyit untuk antiinflamasi. Kita tahu bahwa untuk hepatitis itu terjadi peradangan pada hati ya. Kemudian jamu gangguan lambung atau dispepsia, komponen utamanya jahe, ya, sembung, daun sembung, jinten hitam, ya, habatus sauda, dan rimpang kunyit. Jahe atau Zingiber officinale, ya, minyak atsiri kandungan utamanya, dan juga amilum, ya, sehingga minyak atsiri utamanya yang disebut sebagai gingerol dan juga ada sogal, ya. Dia mengatasi mual dan muntah. Ya, ini bahkan ada uji kliniknya ya di luar negeri. Jahe itu untuk aman untuk ibu hamil dan menyusui ya, untuk anti muntah. Kemudian jinten hitam atau Nigella sativa, asam lemak ya, asam lemak jenuh, asam lemak tak jenuh, dan beberapa asam rantai pendek ya. Asam lemak rantai pendek yang menurunkan volume sekresi asam lambung. Dengan sembung atau Blumea balsamifera, kandungan utamanya flavonoid, luteolin, ya, dimetoksiflavanon, yang fungsi dalam ramuan dia mengatasi gangguan pencernaan, gangguan lambung dan juga peptik dan kolik. Gitu ya. Oke, kemudian ramuan jamu batu saluran kencing, ya, kalkuli ya, dulu disebut sebagai kalkuli ya.
Ya, isinya daun kumis kucing, kemudian biji beling, alang-alang ya, rimpang alang-alang yang dipakai rimpangnya ya ini, bukan daunnya ya atau herbanya. Kemudian herba tempuyung, sorry ya, daun tempuyung ini harusnya ya, bukan herbanya, daun tempuyung. Kemudian ramuan jamu kebugaran. Nah, ini tugas mandiri buat Anda, gitu ya. Kumis kucing, apa nama ilmiahnya? Biji beling, apa nama ilmiahnya? Tempuyung tadi sudah tahu ya, Onsus. Kalau kumis kucing sebenarnya tahu ya, Orthogipon aristratus tadi ya. Nah, fungsi dalam ramuan, apakah benar peluru batu bijian? Sementara tempuyung, apakah dia diuretik? Alang-alang, apakah diuretik? Ya, Anda tugas mandiri ya. Ya, tidak perlu dikumpulkan hanya untuk sekedar tahu saja. Ya, demikian juga ramuan jamu kencing manis atau diabetes yang dimaksud adalah diabetes mellitus tipe 2 ya. Isinya daun salam, ya, kayu manis, kulit kayu manis ya, kortek ya, Cinnamomum cortex, juga kamut lawak dan sambiloto herba sambiloto ya. Daun salam, apa nama ilmiahnya? Sambiloto, apa kayu manis apa ya? Nah, ini daun salam ini kandungan utamanya ya saya kasih bocoran nih, flavonoid. Tapi flavonoidnya jenis apa? Kemudian apakah benar fungsinya dalam ramuan hipoglikemi? Maka Anda perlu baca jurnal-jurnal ilmiah ya. Sambiloto, diterpenoid, ya diterpenoid lakton. Apakah benar hipoglikemi? Kemudian kayu manis, minyak atsiri, ya tugas ya. Kemudian juga ramuan jamu obesitas, ya berisi daun jati Belanda, daun kemuning, akar kelembak dan daun tempuyung. Ya. Jati Belanda tadi sudah ada, ya tempuyung tadi sudah ada, ya. Dan kandungan utamanya dan fungsi dalam ramuan tadi. Nah, sementara apakah kemuning, kelembak dan juga tempuyung, apakah benar dia menghambat enzim pankreatik lipase? Tugas ya. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih saudara-saudara sekalian.